Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa dalam podcast Sebab Berida DIY, Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai Anda dalam podcast Sebab Berida DIY. Tentu saja ada hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk tema yang akan kita angkat, yakni berkaitan dengan optimalisasi dukungan non-pemerintah terhadap pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebelum saya berkenalan bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, saya mungkin agak sedikit menyampaikan pengantarnya nih untuk pemirsa semuanya, bahwasannya di daerah istimewa Yogyakarta ini juga memiliki visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2022-2027 terkait dengan terwujudnya Pancamulya Masyarakat Jogja melalui reformasi kelurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Pembangunan daerah di DIY juga melibatkan kolaborasi dan sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang selaras dengan prinsip no one left behind, dan ini juga mendorong agenda pembangunan daerah menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multi pihak yang luas, baik pemerintah maupun non pemerintah. Nah, kali ini sudah bersama 3 narasumber yang hadir di sini. Kita akan berkenalan satu persatu. Untuk yang pertama ada Kepala Bapeda DIY, Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti STMT. Selamat siang, Bu Made. Siang, Mbak. Baik, untuk yang kedua ada anggota Komisi C DPRD DIY, Bapak Muhammad Lisman Pujakusuma SP. Selamat siang, Bapak Lisman. Siang, Mbak. Siang, baik. Dan untuk yang terakhir adalah General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Yogyakarta, Bapak Ruli Atas. Selamat siang, Bapak Ruli. Selamat siang, Mbak. Baik, terkait dengan tema yang akan kita bahas mengenai optimalisasi dukungan non-pemerintah terhadap pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin sebelum ke Pak Lisman, sebelum ke Pak Ruli, saya ke Bu Made terlebih dahulu ya, Bu ya. Tadi ada Pancamulya Masyarakat Jogja. Boleh sedikit nggak sih, Bu, berkaitan dengan hal tersebut, dan mungkin apa saja indikator-indikator dalam mewujudkan Pancamulya Masyarakat Jogja sendiri? Monggo, Bu Made. Terima kasih, Mbak. Jadi ini sebenarnya kalau dari sisi pemaknaan visi itu ya, ini apa ya gitu ya. Terwujudnya Pancamulya Masyarakat Jogja gitu. Jadi memang indikator itu pun harusnya ada kalau kita bicara dokumen perencanaan. Salah satunya adalah mewujudkan kehidupan dan kehidupan masyarakat untuk menuju ke kesejahteraan. Nah, itu kan indikatornya adalah bagaimana kemiskinan itu bisa kita tangani, ketimpangan, peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk juga berkaitan dengan menjaga kesenjangan baik secara sosial maupun kewilayahan. Jadi masing-masing dari tadi apa yang kami sampaikan untuk menciptakan Pancamulya itu sendiri, jadi seperti itu tadi, bagaimana kemiskinan kita turun, ketimpangan wilayah kita turun, perekonomian kita membaik, kemudian sumber daya manusia kita handal, termasuk juga bagaimana mengantisipasi dari sisi lingkungan dan kebencanaan. Jadi karena hidup itu kan manusianya, kita bicara IPM. Kalau IPM tidak diragukan lagi kalau DIY. Jadi sisi pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita itu kita kalau di dalam diakumulasi itu bagus. Kita nomor 2 IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia senasional itu di bawah DKI. Kemudian ukurannya lagi apa ketika kita bicara hidup. Jadi selain tadi ya pendidikan, kesehatan. Jadi pemenuhan kerja, pemberdayaan itu kehidupan. Jadi manusia itu tidak hanya sehat jiwa raga, dia juga pendidikan. Ya. Dia juga harus bisa kemudian bagaimana bisa bertahan hidup dari sisi itu. Jadi peluang pekerjaan dan lain-lain. Terus kehidupan. Jadi ini memang orang kalau nggak biasa membacanya itu kan ini apa gitu ya. Itu memang pemaknaannya sangat dalam. Termasuk ketika kehidupan ini kita bicara masalah environment, lingkungan. Jadi hidup itu untuk kita sehat jiwa raga
kita bisa berusaha, kemudian dari sisi sosial ekonomi masyarakat itu terakhir, sehingga kan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Kalau untuk prioritas-prioritas utama dalam mewujudkan Pancamulya ini sendiri? Ya, kita punya berbagai hal. Kita bicara isu dulu ya. Isu DIY itu kan berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan ketimpangan wilayah, berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, kemudian berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kebencanaan. Jadi sebenarnya 4 hal besar ya kalau kita bicara isu ini yang kemudian menjadi sasaran pokok kita bicara baik di dalam dokumen RPJMD kita yang 5 tahun 2022 sampai 2027, kemudian yang kita implementasikan secara real di program-program tahunan kita. Memang kita masih punya PR yang cukup berat ya untuk berkaitan dengan kemiskinan, kita masih di angka 10,23. Ya turun sedikit dulu, kemarin itu di akhir 2024 itu kita di 10,40. Kita masih di 2 digit. Nah ini target di RPJMD kita itu 1 digit. Dan itu ya dengan kondisi yang sekarang ini yang ada kebijakan geopolitik dan lain-lain ya. Usaha effort itu yang harus kemudian sekarang kita pikirkan, kita Pemda tidak bisa bekerja sendiri gitu. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian itu. Kalau bisa ya Mbak saya sampaikan kontribusi APBD kita terhadap PDRB. Jadi kalau kita bicara masalah secara ini ya, itu berapa sih? Cuma 9%, Mbak. Kalau kita bicara APBD DIY, kita kumulatifkan dengan APBD DIY, terus kemudian kabupaten kota, kita tidak bisa sampai 2 digit, cuma 9% untuk pembangunan di DIY sendiri gitu. Jadi apa? Kalau kita bisa lihat dari postur itu, kontribusi masyarakat, dunia usaha itu sangat besar di dalam pembangunan yang ada di DIY ini, seperti itu. Sejauh ini Pemda DIY sendiri dalam melakukan perwujudan ini Bu untuk Pancamulya Masyarakat Jogja. Sendiri seperti apa? Dalam indeks mungkin peningkatan apa yang sebenarnya esensi itu kan di dalam visi Bapak Gubernur itu ada 3 penekanan di situ ya. Penekanannya adalah reformasi kelurahan. Yang kedua adalah penekanan terhadap kawasan selatan, ya pemberdayaan untuk kawasan. Kemudian ketiga pemanfaatan teknologi dan informasi. 3 hal ini sebenarnya yang menjadi bagian penting dalam kemudian landasan kita untuk perjalanan pembangunan kita 2022 sampai 2027. Kita bicara di reformasi kelurahan saja. Ini mungkin ide awal mula itu dari DIY, dari Pak Gubernur ya. Bagaimana kemudian pembangunan itu tidak top down, tapi bagaimana kemudian itu berasal dari bawah, dari tingkat kelurahan. Mungkin kalau bahasa umumnya desa ya. Kalau di Jogja ini kan kelurahan dan kelurahan. Kalau kelurahan ada di kota, kelurahan itu ada di kabupaten. Ada 2 kebijakan besar yang ada di situ, yaitu reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Yang kedua adalah menitik beratkan kawasan selatan. Ya, ketika kita bicara pembangunan itu persoalan tadi yang saya bilang ketimpangan wilayah ini yang harus kita eliminir ya, harus kita kurangi. Kesenjangan antara wilayah utara, tengah, dan selatan. Makanya kita fokus di selatan. Yang ketiga adalah kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari akselerasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi lebih cepat, lebih istilahnya masyarakat pun menerima layanan publik kita itu secara informasi, secara layanan digitalisasi ini yang berharapnya bisa apa yang menjadi cita-cita kita bersama terkait dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Tadi salah satunya adalah masyarakat juga turut andil ya Bu ya dalam pembangunan ini ya, terwujudnya Pancamulya Masyarakat Jogja termasuk dalam dunia usaha seperti ya, betul. Itu. Nah saat ini bagaimana Bu untuk pengembangan masyarakatnya untuk dunia usaha di Jogja ini? Ya kalau dari kami sendiri itu kan berkaitan dengan bicara masalah dunia usaha. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu kan sekarang kita di 5,49 year on years ya. Itu banyak digerakkan oleh UMKM. Hampir 98% itu pergerakan ekonomi di DIY itu oleh UMKM.
Otomatis dengan melihat dari karakteristik itu, pemberdayaan masyarakatnya itu adalah bagaimana kemudian UMKM ini bisa tumbuh berkembang, kemudian terlibat, ini cuma ada Pak GM juga, Pak Ruli, itu luar biasa ya, kita disupport juga kita punya UMKM di bandara, ya memfasilitasi itu naik kelas tadi UMKM itu. Jadi menjaga keseimbangan, keterlibatan sehingga ketika masyarakat berdaya, saya kira kita perekonomian akan ikut meningkat. Dan ini kami berpikir begini, itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah. Jadi harus kolaborasi. Tadi kita bilang tadi bahwa 9% sekian itu kontribusinya dari APBD untuk pertumbuhan atau pembangunan di DIY dari seluruhan proses perjalanan dari pembangunan di DIY. Jadi kan sangat kecil. Berarti kalau udah bisa lihat itu kontribusi masyarakat cukup besar gitu. Dalam hal ini untuk pembangunan di Jogja sendiri ya. Iya. Baik. Nah, menyambung dari Bu Made, Pak Ruli. Ini kan di bandara juga kita melihat ya, saat kita mungkin masuk seperti itu sudah terpampang UMKM. Bahkan dari pintu masuk kita sebelum mungkin ke gate gitu kan ya, itu tuh UMKM tuh banyak banget di situ. Nah, bagaimana dalam hal ini Angkasa Pura dalam pihak swasta membantu pemerintah, terutama dalam dunia usaha ini sendiri, seperti apa sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan UMKM, sepakat dengan sampaikan Bu Nima ada barusan ya, bahwasanya di bandara kami itu memang sudah ada 3 titik sebenarnya ya. Pertama adalah jalur penghubung dari terminal kami menuju ke kereta bandara, seperti itu ada namanya kawasan Tugu Malioboro. Nah di situ memang UMKM yang pertama. Lantas untuk menjelang masuk ke boarding gate itu ada ya area namanya IA Partiwisata, dan itu adalah posisinya adalah tepat setelah check-in counter sebelum pemeriksaan. Di mana dahulu itu sebenarnya adalah area pemeriksaan. Namun kami melihat ya, bagaimana sih caranya kita untuk menurunkan angka stresnya dari penumpang gitu ya. Yang awalnya mereka check-in, setelah mereka check-in langsung mereka ketemu dengan pemeriksaan lagi gitu ya. Jadi kami berkolaborasi waktu zamannya Ibu Made juga di Kulon Progo gitu ya. Kami matur dengan beliau, diskusi banyak dengan beliau gitu. Akhirnya kita sepakati, kita bikinkan area untuk menurunkan tingkat stres penumpang gitu ya. Sehingga mereka kita bikinkan area IA Partiwisata, di mana di situ selain UMKM ada panggungnya juga. Di mana panggung itu adalah panggung sebagai etalase untuk para seniman-seniman itu bisa tampil di Bandara Yogyakarta International Airport untuk bisa menyuguhkan dan mempromosikan kesenian-kesenian setiap kabupaten. Dan itu rutin kita laksanakan. Berikutnya adalah kita berkolaborasi juga dengan pihak Pemprov. Di dalam ada namanya Pasar Kota Gede. Di mana Pasar Kota Gede itu adalah area yang cukup besar untuk UMKM di sana. Dan itu di hampir saat ini sekitar 456 UMKM itu berkolaborasi di situ, dan adapun seluruh produknya itu dikurasi oleh Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi seperti itu. Dan menariknya para UMKM yang ada di situ itu mereka tidak bisa semata-mata langsung masuk ke dalam area Kota Gede itu, namun mereka harus dikurasi melalui program yang dipersiapkan oleh UMKM Koperasi, itu mengenai program Sibakbel, di mana program itu ada gitu ya. Para UMKM itu mereka showing dulu tuh produknya. Jika memang itu ternyata laku dan lain-lain, baru bisa dikurasi masuk ke area Kota Gede seperti itu. Jadi kami Bandara Yogyakarta itu selaras dengan aturan pemerintah, di mana kami harus mempersiapkan sekitar 30% area untuk UMKM, dan itu sudah kita lakukan. Dan kebetulan Pak Menteri UMKM juga, waktu itu sempat beliau berkunjung ke tempat kami, dan beliau sangat appreciate dengan konsep itu, sehingga itu adalah salah satu formula atau salah satu metode kami untuk mensupport masyarakat gitu ya, dan untuk meningkatkan produk-produk UMKM yang ada di DI seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di bandara lainnya seperti itu, mungkin banyak brand-brand besar yang hadir di situ ya. Tapi di Jogja ini beda banget ya, karena begitu masuk aja sudah disuguhkan UMKM asli warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya butuh batik nggak sempat beli di Malioboro atau di mana, di bandara sudah tersedia, bakpia sudah tersedia, seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak tantangan dalam penyelarasan untuk kerjasama ini sendiri? Baik, kalau untuk tantangan pasti setiap ada produk, setiap ada program pasti ada tantangan ya, challenge-nya seperti apa. Namun kami bersyukurnya DIY ini luar biasa
antara baik kami pengelola bandara, dinas kabupaten dan juga dinas provinsi. Kolaborasinya cukup erat sehingga kami melihat bahwasanya bandara YIA itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu bisa berkembang dan lain-lain itu karena adanya ekosistem. Nah, ekosistem inilah yang saat ini memang kita bangun betul, clearly bahwasanya untuk mensupport kegiatan tersebut adalah kita harus support untuk area-area tersebut. Dan tentunya dengan adanya area tersebut itu bisa membuat dengan kearifan lokalnya DIY khususnya seperti itu ya, membuat new experience bagi pengguna jasa bandara. Kan kalau kita lihat ya, walaupun saat ini untuk penerbangan internasional kami masih ada 2 rute, yaitu Kuala Lumpur dan Singapura. Banyak sekali warga negara asing itu mereka appreciate dengan kondisi itu ya, di mana mereka bisa dapatkan kondisi-kondisi dengan kearifan lokalnya DIY, mereka bisa dapatkan sampai dengan di area bandara seperti itu. Jadi ekosistem ini menjadi penting seluruhnya, baik itu pemerintah dan non pemerintah, sehingga salah satu metode untuk mengoptimalisasikan itu selain kita bicaranya produk UMKM, mungkin yang perlu dioptimalisasikan adalah kegiatan event yang ada di DIY. Nah, saat ini kita sudah mulai melakukan media collaboration dengan seluruh event yang ada di Jogja gitu ya. Mungkin Mbak nanti bisa lihat beberapa kali kegiatan di YIA. Setiap ada event di Jogja itu terkadang kita tarik dulu mini eventnya di bandara. Kayak contoh nih, ada kegiatan otomotif nih. Saat ini rencananya akan kegiatan otomotif. Itu kita tarik dulu tuh. Jadi banyak display otomotif itu yang ada di bandara YIA. Saat ini seperti itu. Jadi beberapa pemain besar untuk event itu sudah mulai banyak kolaborasi dengan bandara untuk menjadikan bandara sebagai mini event sebelumnya untuk menjadi area promosi dan juga untuk mengoptimalisasikan atau meningkatkan jumlah pengguna jasa yang akan melihat event tersebut. Seperti itu. Ini nggak cuma mungkin penumpangnya saja ya yang bisa menikmati gitu. Ya. Kan sekarang sudah ada kereta bandara. Betul sekali. Orang-orang yang mau jalan-jalan ke bandara, mau melihat bandara Betul. Jogja sekarang megahnya seperti apa, itu juga bisa memudahkan mereka terkoneksi juga ya. Mungkin event-event yang ada di sana, produk-produk UMKM yang ada di sana, ataupun hal-hal lain yang mungkin menarik ditampilkan di bandara. Betul. Seperti apa? Jadi banyak sekali teman-teman seniman yang ada di Jogja gitu ya, mereka produknya itu di display di kami. Jadi ada pematung juga, mereka seniman lukisan, seniman. Saat ini baru mulai bergabung ke kami ini komunitas anggrek. Komunitas anggrek ini kemarin mulai dipasang displaynya di bandara kami nih. Jadi mereka langsung pasangkan di area bandara. Kami melihatnya begini, jadikan bandara YIA itu sebagai etalase untuk wadah promosi siapapun. Gitu ya, untuk dijadikan sebagai media promosi secara ekosistem untuk sama-sama saling memberikan informasi terkait dengan produk tersebut. Jadi banyak sekali beberapa produk seniman itu memang sudah didisplay di bandara kita. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya ke Pak Lisman. Tadi sudah dijelaskan Bu Made, dijelaskan oleh Pak Ruli. Memang saat ini mewujudkan Pancamulya Masyarakat Jogja dan juga dunia usaha yang sudah mulai merambah ke mungkin tempat untuk moda transportasi seperti bandara seperti itu. Kalau dari Dewan sendiri melihat potensi yang ada di Yogyakarta dan juga mewujudkan Pancamulya Masyarakat Jogja ini seperti apa? Ya, kalau saya sih sebagai anggota Dewan yang tentu saja menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Karena di sini tugas dan fungsi saya juga sebagai sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Tentu saja kita juga harus sampaikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sudah selaras belum dengan aspirasinya masyarakat. Nah, dengan terkait tadi peningkatan UMKM yang ada di bandara, itu saya juga sering lihat, saya kalau di Jogja ini seminggu 3 kali lewat bandara YIA. Nah, di situ saya juga lihat ya memang produk-produk UMKM ini ya sangat menjadi penghilang stres tadi yang Mas sampaikan. Karena kita udah capek bekerja, begitu kita masuk ke bandara, habis check-in kita keliling, jalan. Oke, terus kita lihat ada produk-produk UMKM yang itu bisa kita lihat. Iya kan? Iya, terus yang lebih indah gitu ya. Lebih indah. Makanya tadi ya semoga ke depannya produk-produk UMKM ini jangan cuma ada di bandara-bandara saja. Ada di tempat-tempat lainnya. Ya di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jogja ini agar apa? Agar ada wadah
tempatnya UMKM ini. Karena kalau ya pemerintah ini juga bergeraknya tanpa dukungan stakeholder lain ya sangat terbatas ya Bu. Ya, betul. Makanya kita harus berkolaborasi dari pemerintah Ya. maupun pihak swasta maupun ya BUMD, BUMN nantinya. Selain mungkin dalam dunia usaha seperti itu, mungkin ada yang lain tadi dalam hal pembangunan ataupun mungkin kesejahteraan masyarakat. Kalau dari DPRD sendiri seperti apa? Iya, kalau dari saya sendiri yang melihat sejauh ini ya memang sudah selaras dengan apa yang masyarakat inginkan, karena ya tadi pertumbuhan perekonomian di Jogja ini salah satu sangat tertinggi ya Bu. Ya, tinggi. Ya. Malah melebihi nasional. Melebihi nasional. Betul. Makanya apa? Berarti kan pemerintah kita hari ini sudah sangat bekerja sangat baik untuk masyarakatnya. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi seperti itu untuk pembahasan kita terkait optimalisasi dukungan non pemerintah terhadap pembangunan daerah di DIY. Karena masih banyak sekali ternyata ya pembahasan yang menarik untuk kita ulik di sini. Tentunya juga masyarakat juga bisa memiliki insight-nya nanti seperti apa dalam membantu pemerintah juga terkait dengan pembangunan daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam podcast Baperida DIY. Pemirsa, kembali dalam podcast Baperida DIY. Kita sudah banyak mengetahui insight mengenai Panca Mulia Masyarakat Jogja tadi ya, baik di dunia usaha juga tadi sudah ternyata dikembangkan di berbagai sektor termasuk di pihak swasta, dan juga ini ada beberapa permasalahan lainnya seperti itu. Mungkin ada kemiskinan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mada, ketimpangan atau kesenjangan wilayah dan lain sebagainya seperti itu. Kalau saat ini Bu Mada, sinergi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial tersebut seperti apa sih Bu? Ya, baik Mbak. Jadi memang betul ketika bicara Panca Mulia Masyarakat Jogja, kan tadi ada ukuran atau indikator-indikator ini seperti apa kewujudannya. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan. Nah, kemiskinan sama pendapat itu kan satu hal yang seperti apa ya, dua mata uang yang kalau ini mesti ya pendapatannya mesti kecil ya kalau orang miskin. Nah, mungkin dari situlah yang menjadi titik berat DIY. Sebenarnya itu angka sih kalau kami boleh bicara masalah pembelaan gitu. Ketika bicara Pulau Jawa ini DIY yang paling miskin. Karena mungkin angkanya yang paling gede gitu. Tapi kenapa IPM-nya bagus? Tingkat pengangguran terbukanya paling rendah secara nasional, kita rendah. Kita di 3, sekian gitu ya. Terus apalagi ukuran-ukuran lagi yang mungkin tingkat kebahagiaan. Karena memang kemiskinan itu sendiri itu kan diukurnya dari konsumsi. Ya, 2100 kalori gitu kan. Jadi ya orang Jawa khususnya Jogja kalau makan kan nggak mungkin sehari 3 kali gitu ya. Padahal kita sehari mungkin sekali aja, apalagi muteh dan lain-lain ya. Mungkin nggak bisa sampai 2100. Sedangkan mereka sebenarnya punya jati, punya ternak, punya lain-lain. Nah, bicara kemiskinan ini tidak hanya kemudian kita bisa menangani ini sendiri terkait dengan hal itu. Jadi memang perlu kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Mungkin nanti yang kami sampaikan adalah 5K itu. Keraton ya, terus keprajan atau mungkin pemerintahan, kampung, terus korporasi ya ada masuk, sama kaitannya dengan kampus di 5K itu. Nah, korporasi ya kalau ini kita memang dari sisi support bagaimana kemudian menangani ini. Terus terang banyak hal ketika bicara kemiskinan itu sendiri, bagaimana kemudian dari sisi perlindungan dan jaminan sosial, kemudian rehabilitasi sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pemenuhan terkait dengan sumber daya. Nah, di luar Pemda bisa nggak? Oh, sangat-sangat bisa ketika bicara di situ. Contoh misalnya terkait dengan jaminan sosial. Ini bisa mungkin ada nih yang jaminan sosial kan ada. Bagaimana kita membantu masyarakat
terkait dengan penyuluhan dan bimbingan. Bagaimana mereka bisa kemudian survive seperti itu. Itu tidak hanya boleh dilakukan oleh Pemda semata. Boleh juga ini keterlibatan di luar tadi ya kita karena kita istimewa otomatis ada keraton, kampung atau masyarakat ya kalau dibicara seperti itu. Terus kampus ya kita punya banyak di sini. Kampus punya banyak akademi, ya saya kira ini juga menjadi bagian penting, termasuk sekarang ada tema ini Mbak, KKN tematik. Ya KKN tematik itu yang kemudian kita bicara sekarang tidak sekedar kemudian program yang ada di kampus, tapi ini program apa yang kemudian ini bisa kemudian bersentuhan langsung dengan programnya daerah atau pemerintah daerah. Bicara kemiskinan apa saja, mungkin wilayah itu kekurangan apa, mungkin fasilitas pendukung misalnya air bersihnya misalnya, terus kemudian jambannya, kemudian rumah tidak layak huninya, itu bisa menjadi bagian tematik di situ, atau kemudian pemberdayaan masyarakatnya. Di samping itu juga berkaitan dengan bansos atau rehabilitasi sosial tadi untuk masyarakatnya, termasuk memberikan jaminan sosial bansos. Itu kalau hanya menjadi bagian atau tanggung jawab pemerintah daerah, nggak akan cukup gitu, nggak akan bisa kita masuk sampai menangani itu semua. Sedangkan masyarakat itu kan menuntutnya itu berproses secara cepat, gitu kan. Dengan kondisi kita yang sekarang ini ya, apalagi anggaran Pemda DIY itu kan ya luar biasa ya, kayak 4-5 triliun untuk mengatasi semua ini kan tidak mungkin. Sehingga kami sangat-sangat berterima kasih dengan support dari di luar Pemda, khususnya ini korporasi tadi, pihak-pihak perusahaan yang mempunyai empati karena mereka berusaha di wilayah itu, kemudian berkontribusi di wilayah lingkungan sekitar situ. Dan kami sudah membuat satu list yang biar ada link and match, dalam artian kebutuhannya Pemda itu seperti apa. Dengan keterbatasan dana ini kita tidak bisa semua kita handle. Berarti apa yang kemudian bisa dikontribusikan pihak swasta? Oh kita punya nih RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau kita harus satu unit, kita tuh kan membantu 20 juta per unitnya ya. Aladin, atap lantai dinding ya kalau dibilang di situ. Ini mau bantu yang mana gitu. Kita canggupnya mungkin kalau per tahunnya sekian ratus unit. Nah, tapi pada kita punya berapa ratus ribuan RTLH yang harus kita handle. Nah, ini dari pihak dari Pak Rudy ini kan di environment, di lingkungan ya, beliau itu tes di situ, termasuk berkaitan dengan stunting ya, musiman itu stunting. Itu tergantung dari masing-masing, kita sudah punya list. Jadi daftar belanja, ini loh kami butuh support dari di luar Pemda untuk bisa masuk, walaupun sebenarnya dari pihak perusahaan itu sendiri dia sudah, istilah kata itu sudah ada guidance juga ya, apalagi kalau perusahaannya itu di sini cabang gitu ya, terus pusatnya ada di Jakarta, biasanya apa sih yang bisa dibantukan itu berdasarkan perintah dari pusatnya seperti ini gitu. Tapi harapan besar kami, dan itu sudah terlaksana, alhamdulillah, terima kasih untuk semua pihak, ini bisa support juga apa yang dibutuhkan oleh Pemda DIY, khususnya masyarakat di DIY dalam pengentasan kemiskinan, penanganan stunting juga ya. Ini sangat-sangat berarti bagi kami untuk percepatan di dalam penyelesaian persoalan ini. Kemudian gini Mbak, ini kan kolaborasi ini itu tidak hanya kemudian bicara ini kemauan dari Pemda. Ketika kemudian satu perusahaan itu didirikan, misalnya dengan melalui perizinan, dinas perizinan, itu selalu ada itu klausul di pasal itu untuk kemudian berkontribusi terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi entah bentuknya apa saja gitu ya, berkaitan dengan pemberian air bersih atau mungkin bantuannya bantuan sosial atau yang lain-lain. Saya kira ini bagian bukan karena disuruh ya, dalam artian ini karena maunya Pemda kemudian kami harus berkontribusi, tidak juga gitu ya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama ketika kita bicara masyarakat, kita beraktivitas di situ.
masyarakat butuhnya apa, dan kita Pemda maupun dari teman-teman dari pengusaha dan lain-lain itu bisa saling membantu atau mensupport terkait dengan penanganan kemiskinan dan stunting, dua hal. Mayoritas banyaknya itu memang di bantuan sosial sih Mbak, dari cukup besar untuk bantuan ini untuk 2024 sekitar 62 miliar Mbak, dari pihak swasta. Dari swasta Dari pihak perusahaan. Jadi bentuknya macam-macam, Ini juga selain mungkin kemiskinan juga ini ya Bu ya, ada pemerataan wilayah juga ya. Jadi mungkin yang maju di Jogja ini nggak cuma mungkin di kota saja, tetapi seluruh kabupaten pun juga harus diratakan juga ya Bu. Dalam hal kesejahteraan masyarakatnya juga sudah dibantu juga ya Bu sama pihak swasta sendiri. Iya, jadi alhamdulillah ya. Jadi kadang-kala kan perusahaan bilang, oh misalnya saya punya perusahaan seperti Pak Ruli nih, kan adanya di Kulon Progo ini ya. Jadi ya tidak harus kemudian di Kulon Progo semua gitu ya. Beliau bisa juga ke tempat lain itu untuk mensupport di tempat lain. Dan kami ya shopping list lah Mbak, bentuknya shopping ada berapa kegiatan. Termasuk juga ini support dengan OPD juga. OPD ada aktivitas, cuma ada keterbatasan. Jadi kolaborasinya dengan OPD teknis kita. Ya, untuk masalah stunting kita dengan 2 OPD, masalah kemiskinan dengan beberapa 14 OPD. Jadi sinergitas kolaborasi itu yang akan membuat percepatan terwujudnya penanganan kemiskinan dan stunting di DIY. Kita khususnya ke kemiskinan. Pemda DIY dan juga dari non pemerintah seperti itu sekarang kompak ya dalam membangun Pancamulya masyarakat Jogja ini sendiri ya Bu ya. Ya itu kadang kan ya keterbatasannya dari Pemda itu. Biasanya kan kalau orang sudah dalam hidup yang dalam kondisi yang kalau dalam kondisi nyaman mungkin dia ya udahlah bisa. Ya kita bagaimana ya dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas ini, support masyarakat itu sangat kami butuhkan gitu, apalagi dunia usaha ya itu gitu. Dia tadi ya, termasuk dibantu dari Angkasa Pura oleh Pak Ruli sendiri. Nah, Pak tadi menanggapi dari Ibu Mada, ini juga pihak swasta dari non pemerintah termasuk dari Angkasa Pura ini sendiri kan juga membantu dalam masalah sosial yang ada di Yogyakarta ini sendiri. Nah, mungkin bentuk kolaborasi dan juga sinergi yang dilakukan perusahaan untuk berkontribusi dalam mendukung tadi penanggulangan kemiskinan, ada stunting, mungkin dari pendidikan ataupun pembangunan berkelanjutan sejauh ini seperti apa? Ya, makasih. Sepakat seperti sampaikan Ibu Nimade bahwasanya kita itu selaras dengan programnya Kementerian kami BUMN gitu ya. Bahwasanya kami memiliki namanya program TJSL untuk environment yang ada di area kita. Namun tidak menutup kemungkinan hanya kita fokus di area kabupaten itu, karena kita bicaranya YIA di Kulon Progo hanya di sana, tidak. Jadi kami pun juga bergeser juga gitu ya ke beberapa kabupaten untuk mensupport hal tersebut. Nah, untuk mengurangi kemiskinan tadi disampaikan adalah kami beberapa kali program berjalan gitu ya untuk pembagian sembako secara gratis dan lain-lain gitu ya. Lantas juga untuk program kesehatan, yang stunting itu memang stunting ini menjadi sesuatu yang cukup penting. Kemarin kami mengkolaborasikan dengan Kabupaten Bantul untuk mensupport hal tersebut. Lantas juga dalam waktu dekat ini kami support juga Kulon Progo untuk masalah stunting seperti itu ya, dan juga beberapa kabupaten lainnya. Dan tentunya tidak hanya bicara dari kesehatan dan juga ekonomi, tapi pendidikan pun juga sama. Dari pendidikan pun juga kami melihat ada beberapa sekolahan yang nampaknya memerlukan dukungan dari kami gitu ya, setelah kami diskusi juga dengan pemerintah kabupaten untuk disupport hal tersebut. Nah, ini tetap berjalan. Dan berikutnya adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu kita tidak hanya bicara kolaborasi YIA itu dengan Kulon Progo ya, tapi kita juga dengan beberapa aparatur negara juga, yaitu dengan teman-teman kejaksaan. Jadi kita itu seolah-olah kita jadi mengajar. Jadi kami dengan kejaksaan mengajar ke beberapa sekolah itu untuk memberikan pendidikan atau sharing knowledge kami terkait dengan, khususnya di kami terkait dengan kebandarudaraan gitu ya. Teman-teman kejaksaan itu berkolaborasi dari sisi hukum dan lain-lain seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting dan ini menjadi tanggung jawab kami juga bersama untuk bisa mensukseskan program pemerintah dan juga mendukung programnya Provinsi DIY untuk memberantas hal tersebut seperti itu. Dengan cara seperti ini menjadi sebuah komitmen kita untuk memberikan yang terbaik untuk DIY seperti itu. Nah, kalau kunci suksesnya kolaborasi ini seperti apa? Baik. Bersama dengan pemerintah sendiri. Baik, sebenarnya kalau kunci untuk kolaborasi itu sebenarnya yang diperlukan adalah kita komunikasi, itu jelas.
lantas yang kedua adalah keterbukaan, dan ketiga adalah yang terakhir nih, keikutsertaan. Jadi ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana kita sudah dapatkan list yang tadi Ibu Made sampaikan, apa saja sih sebenarnya program yang saat ini menjadi program yang important, yang cukup penting untuk DIY seperti itu. Nah, ini kami bikinkan programnya untuk hal tersebut, untuk mendapatkan dukungan dari kantor pusat kami untuk hal tersebut gitu ya. Lantas yang kedua adalah komunikasi. Jika ini tidak terjembatani dengan komunikasi, maka kita tidak tahu nih sebenarnya apa yang seharusnya atau seyogyanya bisa kita selesaikan bersama gitu ya. Yang ketiga yang menjadi penting adalah keikutsertaan komitmen untuk mendukung program ini untuk bisa memberikan sebuah tanggung jawab kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mbak. Ini sebagai contoh Pak, Ya. di wilayah mana saja mungkin daerah yang memang harus terbantu dan Baik. bantuannya seperti apa, mungkin dalam hal pengentasan kemiskinan atau tadi pendidikan yang Ya. sudah mulai merambah masuk ke Betul. sana. Baik, untuk yang pendidikan ini saat ini kami sedang fokus di Kulon Progo. Ada satu sekolahan itu yang memerlukan transportasi kendaraan, di mana jarak tempuhnya dari sekolahan menuju beberapa rumah siswa yang ada di situ cukup jauh, sehingga kami akan support satu kendaraan untuk bisa membantu distribusi atau pergerakan siswa-siswa yang ada di situ. Lantas yang kedua adalah kemarin kita dukung untuk kegiatan stunting di Bantul, itu kami lakukan. Lantas yang berikutnya yang saat ini sedang kami diskusikan dengan tim itu adalah program tadi Ibu sampaikan tuh, Aladin tuh ya. Aladin. Jadi atap, lantai dan dinding. Nah, ini khususnya adalah di Taman Glamping yang ada di Pengger. Yang di Pengger ya. Yang di Pengger ini sedang kami diskusikan dengan tim untuk bisa mensupport ke situ, dan ini menjadi salah satu langkah konkret kami untuk mendukung pariwisata yang ada di Yogyakarta. Nah, ini mulai merambah pariwisata dari usaha ya. Ini Termasuk usaha ke ya, Bu, Angkasa ya. Pura itu juga bantu untuk yang itu ya Pak. Tanaman yang untuk apa itu tsunami itu? Iya, betul sekali. Iya. Nah, itu. pagar, iya, Betul, betul. pagar Iya. itu di situ. Cemara udangnya ya. Cemara udang. Jadi iya. memang program kami juga salah satunya itu, karena kami Yogyakarta itu menjadi di ring untuk ring Megatrust. Jadi salah satunya itu penanaman penghijauan untuk cemara udang untuk menghalau jika terjadinya tsunami ataupun banjir yang menimpa di Bandara Yogyakarta seperti itu. Semua sektor masuk ya di sini ya. Betul Iya. sekali. Dan itu kan kita tambah sedikit ya Mbak. Iya. Kita tuh ada apresiasi juga. Jadi tidak sekedar terima kasih. Walaupun apresiasinya berupa piagam. Jadi itu yang menyerahkan sendiri nanti Pak Wakil Gubernur. Nah, ke depan ini kami mau create bukan gimana-gimana ya, karena kami juga butuh banyak kontribusi dari pihak swasta. Itu malah ke depan kami mau bicaranya seperti kayak gala dinner, nanti kami undang Oke. perusahaan. Semuanya digabungkan. Ini kita, ya. nah itu nanti Pak Gubernur sendiri nanti yang akan datang gitu, karena memang dalam kondisi sekarang ini kami sangat berharap peran besarnya dari perusahaan itu dalam juga mensupport pembangunan di DIY seperti itu. Nanti mungkin obrolannya akan lebih hangat, lebih santai, tapi ada inti yang masuk di situ nanti Iya. akan berkolaborasi apa lagi nih dalam pembangunan di DIY, pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah dan lain sebagainya itu ya. Bu. Cuman sayangnya gini Mbak, kalau kita bicara mungkin lebih besar dari angka yang kita siapkan di sini ya, itu laporannya aja yang kadang-kadang kurang. Jadi kami bukan gimana, mungkin karena laporannya hanya ke pusat misalnya gitu, nggak ke kami, mungkin tidak terrecord ke di kita juga gitu. Padahal mungkin sudah banyak Oke, sekali. ini harus merata juga laporannya Iya. ke daerah ya, tidak cuma ke pusat ya. Oke. Mungkin Pak Lisman bisa menanggapi, tadi sudah dijelaskan ternyata pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah, lalu mendukung sektor pariwisata, usaha ini semua sudah disupport seperti itu. Dari Dewan sendiri bagaimana nantinya kolaborasi ini nanti bisa terjaga, dan apa pengawasan yang juga dilakukan dari Dewan sendiri terutama dalam anggaran ini nantinya yang dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut. Kalau kita dari anggota DPRD tentu saja ketika berbicara anggaran tentu kita dalam bentuk pengawasan. Nah, pengawasan itu tentu saja ketika kita anggaran yang diploting ke suatu daerah untuk suatu kegiatan itu sudah benar-benar dirasakan masyarakat atau tidak. Karena kenapa? Jangan sampai ketika berbicara pengentasan kemiskinan tetapi anggarannya itu tidak sesuai dengan job desk-nya untuk mengatasi kemiskinan. Nah, jadi memang peran kita yang pertama kita nanti menggait dari akademisi, LSM, dan tentu saja peran dari masyarakat sekitar untuk melihat program-program dari pemerintah ini sudah
tepat sasaran atau tidak. Karena sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakilnya rakyat yang menyampaikan apapun yang aspirasi dari masyarakat sekitar. Dan di sini juga kita berbicara anggaran, tadi Bu Made sempat menyampaikan dikit, anggaran Jogja ini sangat terbatas, makanya butuh ya dari pihak swasta juga, support dari swasta maupun dari pusat juga ya Bu, Betul. agar ya kita Jogja ini bisa lebih maju. Karena ketika berbicara pengentasan kemiskinan, saya sempat baca juga itu ada pergubnya nomor 81 2023 ya Bu, Iya. pergub untuk pengentasan kemiskinan. Iya. Nah di situ kan tinggal kita pengawasan dan pelaksanaannya. Ketika pelaksanaannya itu memang keterbatas anggaran, ayo kita pihak-pihak swasta kita tarik satu persatu. Jangan mereka pihak swasta ini ketika mengurus izinnya aja baru ngejar-ngejar Bu Made. Tetapi begitu mereka udah jalan nanti itu mereka lupa berapa persen CSR yang untuk membantu pemerintah, untuk masyarakat sekitar itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jogja. Ya mohon maaf, jangan nanti ya ketika berbicara bantuan, ya perusahaannya di sini, bantuannya keluar daerah lain Bu. Nah kalau ada kita kedapatan seperti itu, nanti kita dari anggota dewan ya mohon maaf kita siap sidak. Jadi itu sih Mbak, kalau untuk pengawasan kita dari DPRD. Baik, sejauh ini regulasi yang memang sudah dilakukan Dewan sendiri dalam pemerintah daerah maupun membantu pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan, ketimpangan wilayah, ataupun yang lainnya dalam mendukung pembangunan. Ya regulasi dari kita yang pertama kita sampaikan, kita siap support dan membantu peraturan-peraturan daerah yang nantinya itu memang bisa menekan angka kemiskinan. Tetapi kan kalau saat ini kan saya juga karena masih baru jadi anggota dewan ini, jadi memang patokan kita ketika berbicara pengentasan kemiskinan, patokan kita adalah Pergub nomor 81 tahun 2003 untuk pengentasan kemiskinan, karena untuk perdanya belum ada kayaknya Ibu yang baru ya. Perda kemiskinan 2000 berapa ya sudah, tapi Periode sudah yang lalu ya? Iya, udah berapa. Nah itu berarti bukan periodenya saya, tapi kalau untuk periode saya 1 tahun ini sepertinya Sudah, kita ya. belum ada lagi. Tinggal perda yang ada aja nanti kita tajamkan itu benar-benar sudah masuk ke masyarakat dan dirasa masyarakat atau tidak nantinya. Nanti mungkin Komisi C bersama dengan Bu Made. Ya, jadi gini Mbak, kadang tuh kan kalau kita di dewan tuh mesti selalu dilihat kan indikator tuh, dilihat nih mana yang belum tercapai, Tapi kalau bilang ini kenapa belum tercapai, aduh anggaran terbatas. Terus di challenge itu, gimana tuh TSLP-nya gitu, tanggung jawab sosial itu. Wah ini ya memang kan ini sudah berjalan, makanya kami juga butuh laporan juga gitu perusahaan-perusahaan itu kepada kami, sehingga kami juga bisa tadi kan seperti disampaikan pengawasan tadi di anggota dewan begitu ya. Ini kita juga ini sebenarnya sudah ada support. Cuman kan harus ada bukti tuh. Ya ini laporannya mungkin dari Pak Ruli dari Angkasa Pura ini sudah Pak Ruli rajin. Dapat penghargaan. Sudah dapat penghargaan, dan itu dari perusahaan-perusahaan yang lain kan juga memang kita juga perlu juga menyampaikan mereka sudah support. Mungkin juga kami juga perlu juga mengetahui kendala-kendala apa sih di lapangan ketika mereka juga sebenarnya mau membantu gitu. Cuman mungkin ada hal-hal yang mereka perlu, apakah informasi kurang dari kita kepada mereka. Karena sebulan yang lalu ada 3 perusahaan obat itu datang ke kami karena kami menyurati setiap perusahaan untuk membuat laporan. Ini apa gitu, jadi perusahaan obat itu. Kemudian datang ke kami audiensi bahwa kami itu punya perusahaan di sini, tapi kami tidak tahu maksudnya seperti apa. Kami membantunya di mana. Kami boleh lihat program-program list ini ada di mana begitu. Ini bagian dari evaluasi kami juga gitu berkaitan dengan hal ini. Baiklah, nanti kita akan lanjut kembali obrolan kita untuk kesempatan kali ini. Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin seru. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap menyaksikan podcast Baperida DIY. Masih dalam podcast Baperida DIY, panorama rencana merancang hari esok membangun masa depan. Tadi banyak sekali ya yang memang sudah kita bahas, dan tentu saja ini di waktu-waktu yang mungkin sebentar lagi gitu ya, pembahasan kita nggak cukup ya
cuma 1 jam seperti itu untuk membahas bagaimanakah pembangunan DIY ini harus lebih ditingkatkan, bagaimanakah kerjasama pentahelixnya ini sendiri agar nantinya DIY menjadi wilayah yang lebih maju dan juga masyarakatnya juga lebih sejahtera seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Made, Pak Ruli dan juga Pak Wisman berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin saya ke Pak Wisman lagi, Pak. Ini ada masukan nggak terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Pancamulya Masyarakat Jogja dalam hal ini dalam mengatasi masalah sosial yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri? Nah, kalau untuk masukan, yang pertama kita pasti ada, Mbak. Terkait itu misalnya untuk pengentasan kemiskinan ya adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Nah, sejauh ini kita sudah sejauh mana untuk berbicara pendidikan gratis, beasiswa yang diberikan dari pemerintah maupun pihak swasta, karena ketika kita berbicara sosial kita jangan bentuk fisik doang yang hadir di masyarakat, tetapi investasi SDM ke depannya ini sangat diperlukan juga, Mbak. Karena kenapa? Ya SDM itu ya ketika kita berinvestasi pendidikan itu tidak dirasakan hari ini, tetapi itu dirasakan anak cucu kita nantinya. Berbicara kesehatan. Untuk kesehatan itu udah sejauh apa ya untuk program kesehatan gratis kita bagi masyarakat yang itu keterbatasan biaya ketika dia misalnya lagi hamil untuk mengecek kandungan, karena kan hari ini Bu, banyak yang kita lihat itu hari ini ya mereka itu karena memang ya saya juga nggak begitu melihat terlalu dalam, tetapi untuk kesehatan ini sangat penting juga karena jangan saya sampaikan tadi jangan sampai kalau kekurangan gizi itu apa? Stunting. Nah, stunting itu jangan sampai ini banyak dirasakan oleh masyarakat. Makanya untuk kesehatan itu juga harus benar-benar dirasakan hadir di tengah masyarakat. Kalau berbentuk fisik mungkin ya bantuan sosial itu pasti banyak, tetapi kita lihat juga lokusnya ini untuk SDM ke depannya. Karena maju atau tidaknya suatu daerah itu pasti salah satunya adalah faktor SDM masyarakat daerah tersebut. Jadi kedepannya semoga untuk investasi sosial kita untuk SDM-nya lebih ditingkatkan agar Jogja ini, kalau nggak salah kemarin Jogja ini juga predikatnya SDM nomor 1 ya Bu? Iya, di IPM itu kan salah satunya kan pendidikan kita memang kita lebih tinggi gitu. Nah, itu makanya mungkin karena kota Jogja ini kota pendidikan, jadi ya jangan sampai yang pendidikannya itu ya orang luar masuk ke Jogja, tetapi masih ada warga Jogja itu yang tidak bisa sekolah. Makanya saya kalau setiap ketemu orang ketika mereka masih mau sekolah, ketika ada bantuan pemerintah kita soundingkan, tetapi ketika memang tidak adanya keterbatasan kita juga, ya saya selagi mereka masih mau, saya siap membantu. Karena hari ini saya juga jadi anggota dewan yang berkat dari masyarakat, jadi apapun yang kepentingan untuk masyarakat itu ya tetap harus tujuan saya nomor 1 Mbak. Jadi yang poin saya penting adalah untuk investasi SDM itu juga prioritas utama kita. Termasuk pengawasan juga nantinya ya? Pengawasan. Makanya pengawasan itu tadi untuk berapa budget anggaran. Tapi kalau pengawasan sejauh mata saya melihat di Jogja ini, dari sebelum saya juga melihat, sebelum terjun ada di Dewan, saya sudah banyak melihat Jogja ini kalau pengawasan anggaran itu alhamdulillah kita nomor 1 Mbak. Jadi kan ya bisa kita lihat berapa tahun ini tingkat korupsi di DIY ini ya sangat rendah. Karena kecil anggarannya. Kecil kan? Gak ada juga ya Bu. Nah jadi poin-poin pengawasan anggaran kita itu juga harus benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat nantinya Mbak. Tadi ya dari anggota Dewan juga mendukung penuh apa yang memang menjadi nantinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah
lalu kolaborasi dari non pemerintah seperti pihak swasta, dari Pak Ruli, dari Angkasa Pura juga nantinya seperti apa, ini saling ini ya berkolaborasi, saling berkesinambungan untuk masyarakat Yogyakarta. Nah, ke Bu Madu lagi Bu, untuk optimalisasi sinergi pemerintah dengan non pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi masalah sosial dan lain sebagainya. Mungkin nyambung tadi dengan Pak Isman tadi masalah SDM ya. Saya jadi teringat baru-baru saja Rektor UGM itu soal ke Pak Tanjung Gusti, Pak Wagub ya. Ini kita mau bekerja sama, berkolaborasi terkait dengan pemberian beasiswa bagi siswa miskin ya. Siswa miskin yang mungkin di desil 1, desil 2 yang seperti itu dan kategorinya tidak cuma miskin ya, tapi dia berkualitas juga. Jadi jangan sampai menjatuhkan kredibilitas UGM maksud saya gitu. Jadi ini yang juga saya kira sangat bagus, termasuk juga kita selain kemudian kuota, kita juga minta tolong dong ini kalau ini bisa menjadi bagian salah satu dari kampus-kampus ya, ini mungkin harapan besar kita tidak cuma UGM ya, nanti dari mungkin kampus-kampus yang ada di DIY ini bisa berkontribusi memberikan slot lah berapa persen dari kuota yang ada itu untuk adik-adik kita yang memang masuk kategori miskin tadi gitu. Termasuk begini Mbak, kerjasama dengan vokasi. Vokasi itu adalah sekolah yang tidak hanya saja kemudian kita bicara dia bisa menambahkan dari sisi kualitas, tapi dia juga kemudian kita linkkan ke dunia usaha. Jadi ketika dia punya kemampuan teknis apa gitu, nanti dia sudah berkolaborasi dengan perusahaan. Jadi itu salah satu bagian dari kemudian bagaimana kita juga mengait dari luar. Selain itu juga Mbak, ini dengan Basnas ya, jadi kita sudah cukup lama dengan Basnas, apalagi kami digaji juga suka ini untuk zakat, untuk infak dan segala macam, dan kemarin sudah gerakan. Mereka juga punya kampung berkah yang dimana kemudian membantu baik dari sisi SDM-nya, infrastrukturnya dan lain-lain. Ini juga kita kerjasamakan. Termasuk juga dengan yayasan yang disabilitas Ohana ya, disabilitas itu membantu terkait dengan penyediaan kursi roda, alat-alat itu ya untuk kemudahan mereka beraktivitas. Saya kira banyak hal yang sudah teman-teman dari pihak di luar Pemda ini berkontribusi, tidak hanya kemudian tadi juga mungkin bantuan sosial yang berwujud mungkin sembako aja ya, tapi juga pendidikan, pelatihan, kemudian penyediaan infrastruktur lingkungan maupun mungkin alat kerja bagi mereka yang punya keterbatasan. Dan ke depan ini memang perlu kita giatkan kembali. Maksudnya sudah tergiat, tapi perlu lagi. Soalnya begini, kalau di Dewan itu, kalau ini anggarannya ini harus begini. Waduh Pak, kita nggak punya nih anggarannya cukup, nggak cukup untuk ini, nah gitu. Dan CSR-nya gimana kan gitu? Itu selalu dipertanyakan. Ini challenge ya. Bukan apa-apa sih menurut kami ya. Ini bagian dari kami juga, ketugasan kami juga untuk menggait dunia usaha. Marilah kita sama-sama bicara bahwa pembangunan di DIY tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tapi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha. Nanti kalau untuk jangka panjangnya sendiri ini seperti apa Bu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Pemda sendiri? Tadi selain tadi ya, kami kan sudah punya perikatan yang namanya TSLP, itu tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu. Sekretariatnya kebetulan juga ada di Bapperida dan keanggotaannya seluruh perusahaan, termasuk tadi ya Basnas dan perguruan tinggi itu kita libatkan dengan adanya ini. Dan mungkin pertemuan juga kami lakukan secara kontinuitas untuk kemudian ini kita mau bagaimana nih, ada rencana kerja, ada penyampaian informasi, apa kebutuhan yang kemudian diperlukan oleh Pemda yang bisa disupport oleh pihak swasta gitu kepada kita. Dan insya Allah juga ini bisa berjalan dengan baik karena dalam arahan dari Bapak Gubernur dan Pak
Wakil Gubernur, saya kira itu menjadi komitmen kita ya. Nah, ketika kemudian tidak hanya sekedar omong-omong, kemudian ini sudah dilegalkan melalui peraturan gubernur dan SK gubernur juga gitu, berkaitan dengan keberadaan TSLP ini. Pak Ruli, menanggapi yang disampaikan Bu Made, bagaimana nantinya ke depan untuk mungkin ada jangka panjangnya dalam kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di DIY sendiri dari perusahaan seperti apa? Baik, kalau untuk kesejahteraan kepada masyarakat tetap ya, kami banyak sekali program-program dari kementerian diturunkan ke kami untuk mendukung hal tersebut melalui TJSL ataupun program CSR seperti itu. Namun yang menariknya adalah kembali bahwasanya kita itu bisa growth atau kita bisa tumbuh itu karena adanya sebuah ekosistem ya. Dan ekosistem pentahelix di DIY itu cukup luar biasa gitu ya, di mana para akademisinya itu cukup dahsyat berkomunikasi juga gitu ya. Lantas juga para bisnismennya juga berkolaborasi dengan bandara, khususnya bagaimana kita sama-sama nih kita gerilya untuk bagaimana mengautomatisasikan traffic yang ada di bandara yang tentunya akan memberikan dampak kepada DIY juga seperti itu. Terus komunitasnya nih cukup luar biasa. Jadi beberapa banyak komunitas itu banyak mereka mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal lain itu sudah dijadikan nih bandara sebagai etalasenya untuk mereka gitu ya. Lantas untuk dari seperti bicara government-nya kami luar biasa. Bu Nimade, Bapak Kepala Dewan yang untuk hal tersebut gitu ya. Jadi support sekali government itu ke bandara. Bahkan sampai melihat kira-kira apa yang bisa disupport DIY untuk membuat YIA ini semakin tumbuh seperti itu ya. Lantas juga untuk media. Nah, ini media menjadi penting nih. Podcast ini menjadi sebenarnya menjadi bahan ya. Bahan untuk ke masyarakat juga bahwasanya sedemikian rupalah kita mencoba menarasikan gitu ya. Dukungannya baik kami dari Angkasa Pura Indonesia gitu ya, YIA, untuk bagaimana mendukung program-programnya pemerintah dan juga program DIY untuk bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sini. Seperti itu. Jadi pentahelix menjadi penting sekali dan juga hal-hal lain yang sekiranya bisa ini kita alignmentkan dengan bandara, pastinya bandara akan support fully untuk kondisi ini. Nah, ini untuk closing statement-nya ke depannya pentahelix-nya pemerintah dan juga dari swasta nanti seperti apa dalam optimalisasi dukungan terhadap pembangunan daerah di DIY ini sendiri, seperti apa harapannya dan cita-citanya nanti akan seperti apa? Mungkin dari Bu Made dulu. Saya jadi ingat dulu arahan Bapak Gubernur tahun berapa ya? 2018 atau 2000, bahwa tanpa kolaborasi kita mati. Itu intinya, bahwa ketika kita punya cita-cita atau kemudian tujuan itu tidak bisa kita capai sendiri tanpa kemudian kita bekerja sama dengan semua pihak. Saya kira itu, dan komitmen ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan terus ya, dikembangkan terus, karena ya kita sebagai pelayan masyarakat juga harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Saya kira itu. Dari Pak Risna? Kalau dari saya yang pertama, selain peran dari pemerintah maupun pihak swasta, pihak masyarakat juga harus benar-benar siap untuk mensukseskan program-program pemerintah maupun program swasta yang dibawa ke masyarakat tersebut. Dan yang kedua, masyarakat juga harus lebih aktif dalam untuk memberikan update di laporan di setiap daerah kita. Karena Ibu juga sebagai pelayan masyarakat tuh tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada laporan dari masyarakat. Makanya selain dari pihak swasta, pemerintah, peran aktif itu juga harus ada dari masyarakat itu nantinya. Masyarakat juga berperan serta ya dalam pembangunan ini ya. Selanjutnya dari Pak Ruli. Baik, terima kasih. Kalau kami dari pengelola bandara pastinya mari kita sama-sama jadikan Yogyakarta International Airport itu sebagai etalase atau panggung ekosistem untuk sama-sama kita mempromosikan DIY kepada mancanegara dan juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, semoga apa yang sudah dibangun sejauh ini, kolaborasinya, apa yang sudah dicita-citakan pemerintah, swasta, dan juga masyarakat ini dapat terwujud untuk membangun daerah istimewa Yogyakarta, masyarakatnya lebih sejahtera dan menjadi daerah yang maju. Baik pemirsa, usai sudah podcast Bapperida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan telah berakhir untuk hari ini. Semoga informasi yang kami berikan untuk Anda dapat berguna dan tentunya kerjasama partisipasi dari masyarakat juga membantu pemerintah daerah dan lainnya
dalam membangun daerah istimewa Yogyakarta lebih maju ke depannya. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.